Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Halo Kak Titi. Kak Mary, lagi ngapain Kak Mary di sini? Lagi mantai, Kak Titi ngapain? Ya mau mantai lah bareng keluarga besar. Ih Kak Titi, kan hari ini hari Minggu. Iya ya Kak Mary. Harusnya kita di sekolah minggu bukannya Kak Mary? Iya Kak Titi, harusnya kita sekolah minggu dong. Jangan mantai dulu. Mantainya nanti Kak Titi setelah sekolah minggu. Oke. Kalau gitu kita pulang ke Jakarta yuk. Ayo deh Kak Titi. Tada! Kita sudah sampai lagi di Sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap. Oke, kita mau ngapain Kak Mary di sini? Kita mau mulai ibadah dong Kak Titi. Siap, kalau gitu semuanya yuk siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita dengan lagu Bapa Surgawi. Semuanya dengan sikap sungguh-sungguh ya. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu
bagiku. Mari adik-adik ikuti apa yang Kakak Mary ucapkan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari. di pagi hari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah. memulai ibadah. Engkau berkati Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. berkati Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa join untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, tolong pimpin kebaktian, Roh-Mu tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Titi. Wah, Kak Mary bersuka cita nggak di ibadah hari ini? Wah, pastinya bersuka cita dong Kak Titi. Bagus, karena mata Tuhan melihat loh semua yang kita perbuat termasuk di ibadah kita kali ini. Wow, berarti adik-adik di rumah juga nanti puji nama Tuhannya harus bersuka cita ya Kak Titi ya? Haruslah. Betul. Kalau gitu kita mulai pujiannya yuk. Yuk Kak Titi. Kita mau nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi yuk. Mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anak monyet Anak monyet di atas
pisang. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka paya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Ku suka pisang. Lebih semangat. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka paya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Ku sedang berjalan. Ku sedang berjalan berputar-putar mencari jalan. Ku ingin kembali pada Bapa di surga. Dunia terasa manis langsung berubah pahit. Maka ku panggil Yesus dan terima dirinya. 1, 2, 3. Ku suka pisang, ku tahu mangga manis. Ku suka paya, tapi tak ada manis kasih Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Tenang. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan Tanganmu. Mata. hati-hati gunakan matamu. Ceklak ceklik. Hati-hati gunakan matamu. Ceklak ceklek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ceklak ceklik. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ceklak ceklik. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ceklak ceklik. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ceklak ceklik. Amin. Hore, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Keren banget. Sekarang waktunya warta sekolah minggu. Apa nih Kak Mary wartanya? Wah, warta sekolah minggu hari ini Kak Titi yang pertama. Sebentar lagi kita mau merayakan apa ya Kak Titi? Kalau nggak salah Natal ya Kak? Betul. Yeay. Kita sebentar lagi mau merayakan Natal nih Kak Titi. Wah, kira-kira adik-adik di rumah mau ikut berpartisipasi nggak ya Kak Titi? Mau dong Kak. Kira-kira adik-adik dari kelas Batita, Balita, Matius, dan Markus ngapain ya Kak Titi nanti di lomba? Ngapain sih Kak? Nah, adik-adik mau tahu? Adik-adik harus cek selalu grup WhatsApp kelasnya masing-masing karena nanti akan diinfokan di grup kelas masing-masing gitu Kak Titi. Kak Mary. Oke deh. Terus ada apa lagi Kak Mary? Selanjutnya nih Kak Titi, minggu depan kita akan ada ibadah keluarga secara live streaming Kak Titi. Oh gitu, kapan tuh Kak? Di minggu depan di jam 11 siang. Oke, siap Kak Mary. Jadi pastikan adik-adik ikut ibadah keluarga bersama papa, bersama mama, opung, nantulang, namburu, semua keluarga yang ada di rumah adik-adik. Jangan lupa ajak untuk mengikuti ibadah keluarga Kak Titi. Siap Kak Mary. Oke deh. Udah itu aja ya Kak? Udah itu aja Kak Titi, warta sekolah minggu kita hari ini. Oke, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan warta jemaat. Betul. Sekarang tiba saatnya kita ingin mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Kalau gitu kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyanyikan lagu yang terbaik untuk Tuhan berjudul Yesus yang termanis.
Yuk adik-adik dengan sikap berdoa dan dengan sungguh-sungguh. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kita ulangi sekali lagi, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berdalam kerajaan surga, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Pada hari yang indah ini, kita boleh berkumpul bersama-sama Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh pakai kami lebih lagi ya Bapa. Tuhan, biar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Berkati Bapa sepanjang aktivitas kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati dan memberikan yang terbaik. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kakak Loren di ibadah sekolah Minggu hari ini. Yuk, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, dibuka Alkitabnya. Kasih tunjuk dulu Alkitabnya yuk. Nah, good job. Semua sudah pegang Alkitab ya. Nah, kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul. Adik-adik ada yang tahu nggak Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau baru? Betul, perjanjian baru. Yuk kita buka Kisah Para Rasul. Sudah semuanya buka Kisah Para Rasul? Nih, Kisah Para Rasul nih. Nah, angka besarnya 5. Sudah angka besarnya 5? Angka besarnya 5. Nah, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, bisa didampingi oleh mama dan papa ya, atau opung, atau kakak, atau saudara yang lain. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa baca, dibaca dalam hati ya. Nanti Kakak Loren yang akan membacakannya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya.
Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Oke adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup kembali. Nah, Kakak Loren mau kasih tahu lagi nih adik-adik video tentang Ananias dan Safira. Nah, untuk sebelumnya kita menonton videonya, adik-adik harus duduk yang manis. Jangan lagi ada yang lari-lari ya. Seperti di ibadah yang tadi, dari awal dibilang tidak boleh lari-lari, tidak boleh makan ya, tapi harus duduk yang manis. Yuk kita saksikan video berikut ini. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. "Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan," kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan
dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah tonton ya video yang tadi kita tonton itu tentang dua Alkitab. Siapa tadi namanya dua tokoh Alkitab? Ananias dan Safira, tentang dua tokoh Alkitab tentang Ananias dan Safira. Nah, Kakak Loren punya lagi nih video lagi nih yang mau kita tonton. Mau mengajak adik-adik lagi untuk menonton video tentang perbedaan anak yang jujur dan anak yang tidak jujur. Yuk adik-adik simak kembali ya videonya. Masa nggak ya? Habis penyedap rasa. Tono. Apa, Mak? Sini dulu. Ya kenapa, Mak? Beli dulu penyedap rasa di warung Bang Bang Ucok. Ucok. Iya. Oh. Nah, tapi kamu belinya penyedap rasa aja, jangan beli yang macam-macam ya. Siap, Mama. Benar? Oke, Awas. Iya. aku ke Bang Ucok dulu ya. Iya, beli ya penyedap rasa satu saja, 1.000. Siap, Mama. Oke. Aku masak sop, ada nggak ya bumbu sopnya? Lupa pula tadi si Tono beli. Tora? Iya, Mama. Sini dulu nak. Kenapa? Beli dulu ke warung Abang Ucok itu bumbu sop. Bilang sama Abang Ucok itu bumbu sop. Oh, Nah, beli berapa, Mak? Beli satu saja. Oke. Ya. Dan- Jangan beli yang macam-macam ya. Siap, Mak. Oke. Bang Ucok, Bang Woi, Ucok. kenapa, Dek? Mau beli Bang Ucok. Beli apa, Dek? Beli penyedap rasa. Penyedap rasa? Iya, Bang Ucok. Yang ini ya? Iya, itu dia Bang Ucok. 2 biji? Betul. Oke. Ada lagi? Nggak jajan sekalian, Dek. Ini ada snack. Tapi kata Mama, gak boleh yang aneh-aneh lagi, cuma beli ini doang. Ya, tapi kok mau nggak? Boleh deh. Yaudah nih. Ini aja satu ya. Oh, iya, Bang Biar, Ucok. biar pas sama adiknya. Ini Bang Ucok. Oke, bentar. Kembaliannya 15.500. Oke, Bang Ucok. Makasih ya, Bang Ucok. Makasih ya, Dek ya. Oke, sama-sama Oke, Bang Ucok. hati jalan. Oke, Bang Ucok. 6.000, 6.500, 7.200. Bang Ucok, Woi, kenapa, Dek? mau beli Aduh. bumbu sop dong? Bumbu sop ya? Iya, Nah, di Bang satu cari ya, dulu Bang. ya. Oke. Bumbu sop. Nah, udah itu aja, Dek. Udah ini aja. Gak mau jajan sekalian, Dek. Enggak, Serius. serius. Tadi Mama bilang cuman belinya aja. Tapi tadi abang mau jajan satu sekalian. Enggak, aku nggak mau. Terus kau? Serius. Ayo udah. Berarti ini aja ya, Dek. Iya, Bang. Bumbu sop. Oke, kembalinya berarti 25.000. Ini 22.000. Ini 3.000-nya. Oke. Awas jatuh duitnya. Oke, makasih ya, Bang. Oke, hati jalan ya. Yuk. Ma, Oh, apa Mak? ini yang Mama tadi suruh beli penyedap rasa kan? Iya, betul. Nah, ini Ma, ini kembaliannya Mama. Oke. Bah, dikit kali kembalianmu. Tadi Bang Ucok kembaliannya segitu dikasih. Bah, kok segini? Serius, Ma, aku nggak pakai apa-apa. Ma. Nggak pakai apa-apa. Oh, apa Mak? Nih, tadi titipan Mama. Iya. Bumbu sop nih. Kembali. Oh iya benar. Pas ini, benar. Pas ini kembaliannya. Iya, Ma, tadi Abang kata Bang Ucok dia jajan di warung. Hah? Bohong kau ya? Serius, tahu dari mana kamu? Tadi Bang Ucok yang ngomong. Oh, berbohong kau ya, nggak jujur kau sama Mama. Iya, Ma, aku bohong, Ma. Soalnya aku tadi beli itu apa tuh nabati, Ma, satu. Berdiri kau di situ. Iya, Ma, maaf, Ma. Oh, Mama hukum kau. Berdiri kau di situ. Serius, Ma. Iya, serius. Ya udah, Ma. Bilang ngomong 10 kali. Aku mulai hari ini mau jujur. Aku mulai hari ini mau jujur. Berapa kali, Ma? 10 kali. Banyak banget, Ma.
Lakukan. Iya ma, aku mulai hari ini mau jujur. 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 Sudah ma. Jangan dilakukan lagi ya, jangan berbohong lagi kau. Siap ma, aku Harus janji jadi ma. anak yang jujur. Siap ma, aku janji ma. Jadi abang, adek, Iya, Ma. kalian harus jadi anak yang jujur. Nggak boleh berbohong ya bang ya. Iya ma. Jangan dilakukan lagi. Iya, Ma, Tuhan janji, Ma. Yesus tuh nggak senang sama anak yang berbohong. Iya, Ma. Tuhan Yesus tuh lebih senang sama anak yang jujur. Siap ma. Paham? Paham ma. Mengerti kalian? Mengerti ma. Kalau gitu kalian kerjakan PR kalian, nah itu lanjutkan. Mama mau lanjutkan masak mama. Oke ma. Oke ma. Nah, adik-adik tadi kita udah nonton ya 2 video yang Kakak Loren kasih tahu. Yang pertama tentang 2 tokoh Alkitab, siapa namanya? Betul, Ananias dan Safira. Yang kedua, video yang kedua tentang siapa? Tentang perbedaan anak yang jujur dan anak yang berbohong. Nah, sekarang Kakak Loren mau tanya nih sama adik-adik. Tadi anak yang berbohong siapa namanya? Abang Tono. Nah, ternyata yang jujur siapa namanya? Adik Tora. Tadi kira-kira Abang Tono berbohongnya kenapa ya? Ada yang bisa ceritain lagi nggak kenapa? Nah, berbohongnya karena tadi mamanya bilang gak boleh beli apa-apa selain bumbu dapur. Tapi apa yang dilakukan Abang Tono? Abang Tono malah membeli jajanan yang lain ya. Terus ketika mamanya tanya, ternyata Abang Tono tidak jujur. Tapi ada yang memberitahu tadi siapa yang jujur? Adik Tora. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua, kepada Kakak Loren, kepada adik-adik, kepada mama dan papa, opung, dan semua saudara-saudara kita bahwa kita harus menjadi anak yang jujur seperti siapa tadi? Adik Tora. Dan kita tidak boleh seperti 2 tokoh Alkitab tadi, siapa namanya? Ananias dan Safira. Kenapa sih kita nggak boleh seperti Ananias dan Safira? Karena Ananias dan Safira berbohong. Ketika Rasul Petrus menanyakan, apakah kamu menjual tanah dengan harga sekian? Tapi apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Ananias malah berbohong. Safira pun juga mengikutinya. Akhirnya karena Tuhan tidak menyukai anak yang berbohong, akhirnya apa? Ananias dan Safira dihukum oleh Tuhan, yaitu akhirnya dia meninggal. Nah, sama seperti Abang Tono tadi. Karena mamanya juga tidak suka anak yang berbohong, akhirnya Abang Tono dihukum tadi apa? Disuruh ngomong, aku mau jujur. Coba adik-adik katakan di rumah dengan keras, bilang kalau aku mau jujur. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Ingat nih, ikutin gerakannya Kak Loren ya. Aku mau jujur. Coba sama-sama ya, yang semangat ya. 1, 2, 3. Aku mau jujur. Good job. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus tidak menyenangi anak yang suka berbohong. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyukai anak yang jujur. Oke, mulai saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita mau berjanji untuk menjadi anak yang jujur. Kalau misalkan mama tanya, nanti kita harus berjanji untuk jawab ya. Jujur. Good job adik-adik. Nah, kalau Loren punya aktivitas nih. Mau sama-sama sama adik-adik mau nyanyi lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
Nah adik-adik bangkit berdiri ya. Nanti nyanyinya bersama mama, papa, opung, ataupun saudara-saudara kita yang lain. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay, tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk, saatnya kita mau menutup firman Tuhan hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama berdoa ya adik-adik ya. Adik-adik ikuti apa yang Kakak Loren ucapkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami semua mau menjadi anak yang jujur, tidak suka berbohong, seperti Ananias dan Safira. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang belum dapat hadir untuk beribadah sekolah minggu digital. Biarlah kiranya apa yang menjadi kendala mereka, biar Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman dari Kakak Loren. Apa sih yang hari ini bisa kita pelajari? Betul, kita harus mau menjadi anak Tuhan yang jujur, alias tidak suka berbohong. Karena apa? Tuhan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Pintar semua. Kalau gitu kita mau tutup ibadah kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Tentu saja dengan sikap yang paling baik ya. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang
sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat adik-adik aja. Yang tak pernah ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kita nyanyikan lagu Telah ini bersama-sama. kulihat Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Apa yang Kak Titi ucapkan adik-adik ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan. untuk pimpinan Tuhan. Hari ini kami sudah memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk menjadi anak yang jujur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.